Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Dewan di sini. Ya, pada kali ini kita akan mempelajari tentang materi permutasi dan kombinasi. Nah, apa itu permutasi dan apa itu kombinasi? Jadi ada pada video kali ini. Sebelum kita belajar ke permutasi dan kombinasi, kita harus mengenal dulu ada yang disebut dengan faktorial. Nah, apa itu faktorial? Faktorial ya, faktorial dari bilangan asli n dinotasikan n tanda seru gitu ya. Ini ada tulisan n tanda seru. Itu artinya adalah dibacanya n faktorial. Tanda seru itu dibacanya n faktorial. Ya, adalah perkalian semua bilangan positif yang kurang dari 1, yang kurang dari atau sama dengan n. Secara matematis, faktorial itu dituliskan adalah n faktorial, n tanda seru, sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali titik-titik kali n-1 dikali n sampai n. Jadi perkalian dari 1 sampai dengan n. Atau boleh kita tulis, kita balik. Jadi n faktorial itu adalah perkalian n kali n-1 sampai dengan perkalian 1. Nah, itu disebut faktorial. Sekarang kita lihat contohnya bagaimana. Ya. Contoh misalnya kalau saya tulis 2 faktorial, berarti artinya adalah 2 kali 1. Jadi perkalian 2 sampai dengan 1. Maka nilai 2 faktorial adalah 2. Kemudian 3 faktorial. Artinya apa 3 faktorial? Berarti perkalian 3 sampai dengan 1. 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Misalkan lagi 4 faktorial. Artinya apa? Artinya perkalian 4 kali 3 kali 2 sampai dengan 1. Maka diperoleh berapa? Hasilnya adalah 24. Nah, jadi itu adalah faktorial, definisi faktorial dan bagaimana perhitungan faktorial. Nah, dalam faktorial ada ketentuan khususnya, yaitu adalah 0 faktorial kita sepakati nilainya 1 dan 1 faktorial sama dengan 1. Kalau negatif faktorial ada nggak? Tidak ada. Jadi negatif faktorial itu tidak ada, Pak. Nah, jadi itu adalah pengertian tentang faktorial. Kemudian kita lanjut, karena ini bahasannya tentang permutasi dan kombinasi. Yang pertama kita pelajari adalah tentang permutasi. Permutasi adalah pelajaran mengenai menyusun K objek dari N objek dengan cara memperhatikan urutan. Jadi, atau dengan kata lain, permutasi itu adalah banyaknya cara, ya, banyak cara menyusun, ya, banyak cara menyusun R objek atau R unsur gitu ya, dari N objek atau N unsur. Nah, ini adalah permutasi. Nah, dengan memperhatikan urutan. Nah, dengan memperhatikan
urutan. Sebagai contoh begini, misalnya saya punya huruf A, huruf D, dan huruf I. Nah, bagaimana banyaknya cara penyusunan tiga huruf tersebut yang dapat dibentuk? Jadi dari huruf A, D, I kita bisa menentukan huruf apa aja susunannya, yaitu A, I, D, gitu kan? Kemudian apalagi D, A, I, D, I, A. Kemudian apalagi I, A, D, dan terakhir apa? I, D, A. Ada berapa banyaknya cara? Ada berapa banyaknya kemungkinan ini? Ada 6 cara. Nah, ini adalah kita namakan adalah permutasi. Kenapa disebut permutasi? Karena dia memperhatikan urutan. Ya, di sini kan hurufnya sama semua. Unsurnya sama semua antara adi, aid, gai, dia, iad, dan ida. Ini huruf-hurufnya kan sama semua. Yang membedakan mereka, yang membedakan huruf-huruf tersebut, yang membedakan unsur-unsur ini tersebut adalah urutannya. Jadi ADI itu berbeda dengan AID. Karena apa? Karena urutan DI dengan ID itu berbeda. Nah, jadi itu adalah permutasi. Nah, permutasi nanti kemudian dibagi menjadi beberapa. Nah, untuk kita batasi saja pelajarannya, permutasi kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah permutasi dari n elemen. Masing-masing permutasi dari atas n elemen. Jadi bisa kita tulis begini. Permutasi n dari n elemen. Maka rumusnya adalah n faktorial. Gitu ya. Kemudian yang kedua, permutasi n elemen, masing-masing permutasi terdiri atas r unsur dari n elemen dengan r lebih kecil daripada n. Artinya adalah permutasi r dari n. Jadi banyaknya susunan r objek terhadap n objek. Nah, ini untuk yang permutasi yang kedua. Bisa kita tulis, jadi rumusnya adalah n p r. Dan rumusnya adalah n faktorial dibagi n dikurang r faktorial. Nah, ini adalah permutasi r unsur dari n unsur. Nah, jadi penulisannya NPR. Nah, kemudian permutasi dari n unsur yang mengandung P, Q, dan R unsur yang sama. Jadi banyaknya susunan jika unsur-unsur tersebut memiliki unsur-unsur yang sama. Ya, berarti ini rumusnya adalah permutasi P sama dengan n unsur, banyaknya unsur dibagi banyaknya unsur yang sama. Misalnya unsur yang sama pertama kita sebutkan, jadi dibagi K faktorial, L faktorial, dan seterusnya sampai banyaknya unsur yang terdapat di sana. Kemudian yang keempat adalah permutasi siklis. Jadi permutasi siklis itu adalah banyaknya permutasi jika disusunnya secara melingkar. Siklis itu atau permutasi melingkar. Maka rumusnya adalah P siklis sama dengan dalam kurung n dikurang 1 faktorial. Nah, itu macam-macam dari permutasi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Contoh yang pertama.
Nah, misalkan gini contohnya. Untuk menyambut suatu pertemuan delegasi negara yang dihadiri oleh 5 negara, panitia kemudian akan memasang kelima bendera yang merupakan bendera dari 5 negara yang hadir. Banyaknya cara untuk panitia menyusun kelima bendera tersebut adalah, nah ini 5 bendera. Jadi dari 5 negara tersebut, benderanya kan pasti berbeda-beda ya. Ya misalkan, jadi N-nya ada berapa? N-nya ada 5. Apa saja? Misalkan bendera Indonesia, bendera Malaysia, kemudian bendera Singapura, kemudian bendera Thailand, dan misalkan bendera Vietnam. Nah, ini ada 5 bendera kan? Nah, dari kelima bendera tersebut akan kita susun ya urutannya. Susunan urutan dari bendera-bendera tersebut kemungkinannya ada berapa? Kalau kita lihat ini, kalau misalkan ya kemungkinan yang pertama, misalnya bendera pertama adalah Indonesia, kedua Malaysia, dan seterusnya, itu akan berbeda dengan kalau pertamanya Malaysia, keduanya Indonesia. Oleh karena itu ini jadi dipengaruhi oleh urutan. Maka permutasinya adalah banyaknya cara penyusunan bendera dari 5 negara tersebut adalah, yaitu rumusnya tinggal N faktorial, yaitu P sama dengan 5 faktorial. 5 faktorial itu artinya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan berapa? Sama dengan 120 cara. Jadi banyaknya cara penyusunan bendera dari 5 negara ada 120 cara. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah permutasi. Ya, contoh lain untuk permutasi ini adalah misalkan banyaknya cara penyusunan, ya misalkan penyusunan tempat duduk siswa, misalnya banyaknya penyusunan tempat duduk siswa dari 4 orang siswa. Nah, ada berapa? Nah, itu adalah contoh juga permutasi. Karena misalkan si A, B, C, D akan berbeda dengan A, C, B, D dan seterusnya. Karena memperhatikan urutan. Kemudian contoh selanjutnya adalah misalkan begini. Banyaknya cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris dan juga bendahara dari 8 siswa yang tersedia, yaitu soal seperti ini kan bisa kita kerjakan dengan aturan pencacahan kemarin, yaitu aturan perkalian atau aturan pengisian tempat. Bisa juga kita gunakan permutasi. Jadi misalkan di sini ada pemilihan ketua, sekretaris dan bendahara dari 8 orang siswa. Berarti yang diketahui N-nya berapa? N-nya adalah 8. Akan dipilih untuk menempati seorang ketua, sekretaris dan bendahara. Berarti R-nya 3. Nah, jadi paham gitu ya. N itu selalu lebih besar daripada R. Maka banyaknya cara pemilihannya adalah kita menulisnya dengan N P R. Gitu kan ya. Banyaknya permutasi R dari N unsur. Rumusnya apa tadi? Yaitu rumusnya N faktorial dibagi dalam kurung N kurang R faktorial.
Nah, untuk soal di atas berarti 8P3 atau dibacanya permutasi 3 unsur dari 8 unsur. Maka diperoleh 8 faktorial per 8 kurang 3 faktorial. Maka sama dengan berapa 8 faktorial? Nah, tulis dulu 8 faktorial per 5 faktorial. Maka diperoleh 8 kali 7. 8 faktorial itu kan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Nah, dibagi 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, sekarang kita lihat atas dengan bawah. Ada enggak angka-angka yang sama? Biar kita bagi habis. Nanti bisa kita coret. Ini 5 atas bawah ada, 4 atas bawah ada. Berarti dari 5 sampai 1 ada ya. Berarti ini bisa kita coret. Nah, artinya habis dibagi. Maka sisa adalah 8 kali 7 kali 6 sama dengan berapa? 8 kali 7 56. 56 kali 6 366 ya. 366. Sorry. 336. Ya. Jadi 8 kali 7 kali 6 adalah 336 cara. Nah, perlu kalian perhatikan nanti ke depannya, ketika ada pembagian faktorial seperti ini, ya, jika ada pembagian faktorial, seperti itu, ya, maka nanti kita tulis segini aja. 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Karena 5 kali 4 sampai 1 ini artinya sama aja dengan 5 faktorial. Kenapa kita tulisnya 5 faktorial? Karena di sisi bawahnya ada 5 faktorial juga. Supaya 5 faktorialnya habis dibagi. Nah, seperti itu. Misalnya gini, 7 faktorial dibagi 3 faktorial. Maka ini sama aja 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kenapa 3 faktorial? Karena bawahnya ada 3 faktorial. Maka 3 faktorialnya bisa kita coret. Dan sisanya bisa kita tentukan hasilnya seperti itu. Nah, jadi ini adalah contoh permutasi. Jadi memperhatikan urutan. Kenapa? Karena apabila si A ketua berbeda dengan apabila A sekretaris. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini adalah permutasi. Nah, kemudian dalam selanjutnya adalah kombinasi. Ya, apa itu kombinasi? Jadi kombinasi itu adalah merupakan suatu susunan yang tidak memperhatikan urutan. Jadi kalau tadi permutasi memperhatikan urutan, misalnya saya pakai contoh tadi yang pertama. Misalnya diberikan huruf, ya. Diberikan huruf yaitu A, B, dan I. Akan disusun, ya, akan disusun
menjadi dua huruf. Maka banyaknya cara berapa? Nah, seperti itu kan ya. Maka banyaknya cara berapa? Jadi dari huruf A, D, I. Nah, kalau secara manual, secara permutasi, kita tulis adalah A, B. Kemudian apa lagi? D, A. Kemudian apa lagi? A, I, A. Kemudian apa lagi? D, I, D. Itu kan ya. Jadi A, D, D, A, I, A, D, I, D. Ada berapa cara? Ada 6 cara. Nah, kalau ini kan memperhatikan urutan. Jadi artinya AD itu berbeda dengan DA. Ini memperhatikan urutan. Maka ini disebut permutasi. Kalau kita caranya seperti ini dinamakan permutasi. Sedangkan apabila AD itu dihitungnya sama dengan DA, ya misalnya AD itu dihitung sama dengan DA. Jadi AD sama dengan DA. Kemudian AI sama dengan IA. Kemudian jika DI sama dengan ID. Kenapa? Karena hurufnya dia juga meskipun urutannya berbeda. Nah, ini dihitungnya sama, dihitungnya sekali. AD dengan DA itu dianggapnya sama. Maka hal yang seperti ini adalah kombinasi. Kenapa disebut kombinasi? Karena tanpa memperhatikan urutan. Jadi kombinasinya ada berapa? Ada 3 cara. Nah, jadi ini adalah perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Jadi kalau permutasi memperhatikan urutan, sedangkan kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Jadi jika AD dengan DA itu berbeda, maka itu disebutnya permutasi. Kalau AD dianggapnya sama dengan DA, berarti itu adalah cara kombinasi. Nah, jadi seperti itu perbedaan kombinasi dan permutasi. Selanjutnya rumus kombinasi bagaimana? Nah, rumusnya perhatikan. Rumus kombinasi adalah kita tulis N CR. Artinya dibacanya adalah kombinasi R dari N unsur. Maka rumusnya adalah NCR sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Nah, ini adalah contoh kombinasi. Nah, paham itu ya? Ini adalah rumus kombinasi. Jadi mesti kita ingat ini adalah rumus kombinasi. Contoh, kita lihat contoh kombinasi. Misalkan Linda akan mengambil, ya, Linda akan mengambil 2 teko dan 3 mangkok dari lemari dapur yang menyimpan 6 teko dan 4 mangkok. Hitung banyak cara Linda bisa mengambil teko dan mangkok. Bagaimana caranya nih? Perhatikan. Ya. Jawab. Nah, untuk mengerjakan hal yang seperti ini berarti kita harus menghitung dengan 2 cara, yaitu cara untuk menghitung mangkok. Teko dulu. Cara menghitung teko dulu.
Seperti itu ya. Nah, untuk teko yang tersedia adalah 6 teko, berarti N-nya 6. Terus akan diambil berapa? Akan diambil 2. Berarti R sama dengan 2. Artinya adalah N itu adalah yang disediakannya, R itu adalah yang diambilnya. Maka banyaknya cara bisa kita tulis 6C2. Gitu ya. Artinya kombinasi 2 unsur dari 6 unsur. Maka kita peroleh 6 faktorial dibagi 6 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Gitu ya. 6-nya ini adalah N-nya, 2 ini adalah R-nya. Sehingga kita peroleh 6 kali 5 kali 4 faktorial. Kenapa cuma sampai 4 faktorial ya? Nah, 4 faktorial itu kan 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Saya singkat 4 faktorial. Kenapa? Karena di bawahnya ada nih 6 kurang 2. Ya. Jadi 6 kurang 2 itu 4 faktorial. 2 faktorial itu 2 kali 1. Sehingga bisa kita coret 4 faktorialnya. Atas bawah. Jadi tersisa 6 kali 5 30 dibagi 2. Ada 15 cara. Jadi ada 15 cara untuk pengambilan teko. Yang kedua, cara untuk mangkok. Mangkok yang tersedia berapa? 4, berarti N-nya 4. R-nya berapa? Akan diambil berapa? Yaitu 3. Berarti kombinasinya adalah 4C3. 4 faktorial per 4 kurang 3, 3 faktorial. Sehingga diperoleh 4 kali 3 faktorial. Kenapa 3 faktorial? Karena di bawahnya ada 3 faktorial. Biar bisa kita coret 1 faktorial, 3 faktorial. Atas bawah 3 faktorialnya kita coret. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 4 cara. Gitu ya. Nah, udah terjawab belum untuk soal tersebut? Belum, karena yang ditanya apa? Hitung banyak cara Linda mengambil teko dan mangkok. Jadi ada kata cara mengambil teko dan mangkok. Jadi ada kata dan di sana. Jadi banyak cara mengambil teko dan mangkok. Teko dan mangkok. Bagaimana caranya? Yaitu sama dengan banyaknya cara teko, yaitu 15, dikali banyaknya cara mangkok, yaitu 4. Maka diperoleh 15 kali 4, yaitu adalah 60 cara. Jadi banyaknya cara pengambilan teko dan mangkok adalah 60 cara. Gitu ya. Nah, ini adalah kombinasi. Nah, kemudian seperti ini. Dalam suatu kelas terdiri dari 7 murid perempuan dan 3 murid laki-laki. Dari kelas itu kemudian akan dipilih 3 orang murid secara acak. Maka peluang bahwa yang terpilih ketiga-tiganya perempuan adalah Nah, bagaimana caranya ini? Sekarang kita lihat. N-nya berapa? N-nya adalah banyaknya perempuan adalah 7, banyaknya laki-laki adalah 3. Jadi 7 tambah 3 sama dengan 10.
Yang ditanya adalah peluang terpilihnya ketiga-tiganya perempuan, karena akan dipilih 3 orang, ya. Yang pertama perempuan, yang kedua perempuan, yang ketiga perempuan. Nah, seperti itu. Berarti R-nya berapa? R-nya adalah 3. Seperti itu. Maka banyaknya cara adalah N CR gitu kan ya, atau 10 C3. Jadi sama dengan 10 faktorial per 10 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 sampai 7 ya, karena bawahnya juga sampai 7. 7 faktorial dikali 3 kali 2 kali 1. Atas bawah 7 bisa kita coret. Nah, kemudian mana lagi yang bisa kita coret? Yaitu 9. Bisa kita bagi dengan 3. Jadi ya 9 bagi 3. Sisa 3. Kemudian 8 bagi 2. Sisa 4. Yang bawah udah habis semua kecoret, tinggal yang atas. 10 kali 3 kali 4. Jadi jawabannya adalah sama dengan 120 cara. Jadi banyaknya cara untuk memilih ketiga-tiganya perempuan adalah 120 cara. Nah, seperti itu. Nah, lantas bagaimana kalau pertanyaannya begini? Ya, misalnya ini untuk pertanyaan yang B. Banyak cara terpilih, misalnya dua perempuan dan 1 laki-laki. Nah, ini cara mengerjakannya sama kayak tadi, mangkok dan apa tadi? Mangkok dan teko tadi. Berarti cara pengerjaannya kita cari dulu yang perempuan. Nah, cari dulu yang perempuan. Jadi ya, perempuan N-nya berapa? Perempuan N-nya 7. R-nya berapa? Karena yang diharapkan muncul adalah 2 perempuan, berarti R-nya 2. Sehingga banyaknya cara 7 C2, kombinasi 2 dari 7. 7 faktorial per 7 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial kali 2 kali 1. 5-nya coret-coret, sisa 6 bagi 2, sisa 3. 7 kali 3 sama dengan 21 cara. Nah, untuk mencari cara perempuan ada 21. Kemudian kita mau mencari untuk yang laki-laki. Laki-laki jumlahnya berapa? 3. Berarti N-nya 3. Akan dipilih berapa? 1 laki-laki kan di soal ini. 1 laki-laki, berarti R-nya sama dengan 1. Berarti 3 C1 sama dengan 3 faktorial per 3 kurang 1 faktorial kali 1 faktorial sama dengan 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 1. 2 faktorial coret-coret, sisa 3. Jadi ada 3 cara. Untuk yang laki-laki ada 3 cara. Sedangkan untuk perempuan adalah
21 cara. Sehingga banyaknya cara, banyak cara adalah berapa? Tinggal dikali aja, yaitu 21 dikali 3, yaitu 63 cara. Jadi banyaknya cara terpilihnya 2 perempuan dan 1 laki-laki adalah 63 cara. Nah, seperti itu adalah contoh kombinasi. Kemudian ini adalah beberapa latihannya. Ya, latihannya ini silakan kalian coba kerjakan ya. Dan sebelum kalian mengerjakan, jangan lupa untuk apa? Untuk like ya, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Kenapa harus subscribe? Karena subscribe itu gratis ya, supaya Pak Dewan ini lebih bersemangat lagi. Ini jangan lupa ya untuk like, share, comment, and subscribe di channelnya Pak Deone. Oke, demikian video kali ini. Nah, ini adalah contoh latihannya. Pada video berikutnya adalah kita akan mempelajari tentang peluang. Oke, sampai jumpa. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.